Di gurun seluas 42.200 km persegi, hampir 12.000 petani gurun telah menciptakan keajaiban pertanian yang mengejutkan dunia. Melalui kerja keras dan ambisi, mereka mengubah gurun yang membandel menjadi lahan pertanian subur dan menanam hampir 4.000 hektar kentang. Setelah 5 tahun percobaan penanaman, hasil kentang per hektar kini mencapai 430 kg, dan total hasil tahunan mencapai 17 ton. Pencapaian tersebut telah menarik perhatian luas dari dunia internasional. Para ahli pertanian dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lain telah datang ke gurun yang tadinya tandus ini dengan harapan dapat mempelajari teknologi ini. Jadi, bagaimana Tiongkok menanam kentang di gurun pasir? Apakah metode pengendalian pasir semacam ini akan digunakan di gurun pasir di banyak negara lain? Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, sehingga Anda dapat menerima semua konten video terbaru kami. Sekarang, mari masuk ke topik hari ini. Pada suatu waktu, Tiongkok adalah salah satu negara dengan penggurunan terparah di dunia, dengan daratan yang menjadi gurun seluas 2,6 juta kilometer persegi. Gurun yang luas ini sering terjadi angin kencang yang menyebabkan badai pasir, dan sangat mempengaruhi keselamatan dan produksi pertanian regional. Badai pasir membawa akibat yang sangat buruk, menyebabkan korban jiwa dan hilangnya manusia dan hewan ternak, serta kerusakan tanaman dalam skala besar, membuat masyarakat yang tinggal di sini sengsara. Menghadapi kesulitan yang berat ini, Tiongkok telah mulai menerapkan proyek pengendalian desertifikasi dan penghijauan. Untuk mencegah dan mengendalikan masalah penggurunan secara efektif, pemerintah Tiongkok telah menetapkan 41 zona yang paling rawan untuk pencegahan dan pengendalian penggurunan. Sejak tahun 1988, Tiongkok telah memulai proyek penanaman pohon di daerah gurun. Saat ini, mereka telah berhasil menanam lebih dari 100 miliar pohon di gurun, dan secara efektif memperbaiki sekitar 280 juta hektar lahan gurun. Pada saat yang sama, Tiongkok juga telah menerapkan langkah-langkah perlindungan yang meliputi area seluas 26,9 juta hektar lahan yang menjadi gurun, sehingga mencapai pengelolaan yang efektif, dan hasilnya lebih dari separuh lahan yang menjadi gurun kini dapat dikendalikan di negara tersebut. Upaya-upaya ini telah membawa perubahan bersejarah dalam kemajuan hijau, berkurangnya penggurunan dan menyumbangkan pengalaman berharga dalam pengendalian penggurunan dunia. Jika Anda pernah melihat peta Tiongkok, Anda mungkin memperhatikan bahwa ada area kuning di barat laut Tiongkok. Ini adalah Gurun Ordos, yang juga dikenal sebagai Gurun Moose, yang merupakan salah satu dari 4 gurun besar di Tiongkok. Gurun ini pernah menjadi salah satu sumber debu terbesar di Tiongkok, yang menyebabkan badai pasir melanda kota-kota dan daerah pedesaan di sekitarnya setiap tahun. Daerah ini juga merupakan salah satu daerah termiskin di Tiongkok, namun dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan Tiongkok telah mulai mengelola dan mengubah lahan berpasir ini secara sistematis menjadikannya lahan pertanian yang subur. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan praktik ilmiah, gurun ini mengalami transformasi yang luar biasa. 4.000 hektar kentang telah ditanam di Gurun Moose, mengubah sebidang pasir kuning menjadi harapan hijau. Yang lebih mengejutkan adalah pada tahun 2023, Tiongkok mengumumkan bahwa mereka telah mencapai keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menanam kentang di gurun pasir, dengan hasil per hektar mencapai 430 kg. Jika dihitung sepanjang tahun, ladang kentang ini bisa menghasilkan hingga 17 ton kentang dalam setahun. Keberhasilan pertanian gurun pasir ini memberikan pelajaran berharga bagi dunia. Hal ini membuktikan bahwa melalui teknologi dan inovasi, manusia dapat mencapai produksi pangan berkelanjutan bahkan di lahan yang paling sulit. Jika model ini dapat dipromosikan dalam skala dunia, maka hal ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan ketahanan pangan, mencegah perluasan penggurunan, dan bahkan memperbaiki perubahan iklim dunia. Jadi mengapa orang Tiongkok bisa menanam kentang di gurun yang gersang, meskipun curah hujan di Gurun Moose sangat jarang, rata-rata hanya 250 hingga 440 ml per tahun.
Kondisi iklim seperti ini sama sekali tidak cocok untuk menanam tanaman apapun, namun mulai tahun 2016, para ilmuwan dan insinyur Tiongkok mulai menanam pohon muda yang tahan kekeringan di gurun tandus ini dengan menggunakan teknologi metode penanaman invasif minimal yang meminimalkan gangguan terhadap lingkungan dan pada saat yang sama, memaksimalkan kelangsungan hidup tanaman. Setelah melihat keberhasilan penanaman pohon, para petani setempat mulai bercocok tanam di gurun pasir ini. Setelah banyak melakukan percobaan dan perbaikan, mereka berhasil menanam kentang di lingkungan ekstrim ini. Untuk memastikan lebih lanjut kemungkinan menanam pangan di gurun, Tiongkok mengirim tim ilmuwan ke Gurun Moose pada tahun 2018 untuk melakukan penelitian tanah dan iklim yang lebih mendalam. Para ilmuwan mengunjungi lokasi tersebut dan menguji hasil yang menunjukkan bahwa beberapa wilayah Gurun Moose memang memiliki potensi untuk bercocok tanam. Karena itu pada bulan Oktober 2018, pemerintah daerah mengumumkan akan menginvestasikan 5,7 triliun rupiah dalam proyek ambisius mengubah lahan gurun menjadi lahan pertanian. Mulai tahun 2019, sekitar 12 pakar pertanian dan petani setempat telah bekerja sama untuk memulai pengelolaan gurun yang keras ini agar dapat ditanam kentang. Pada awal proyek, mereka memilih 20 hektar lahan untuk transformasi eksperimental. Namun jika ingin bercocok tanam di gurun pasir, hal yang paling diperlukan adalah air. Para ilmuwan Tiongkok menggunakan teknik irigasi banjir, sebuah teknologi kuno dan efektif. Setiap kali sungai meluap dan banjir akan segera terjadi, para petani akan mengarahkan banjir ke daerah gurun. Dengan cara ini, pasir tidak hanya dibanjiri air, tetapi juga lumpur, memberikan nutrisi penting pada tanah gurun dan dengan demikian memungkinkan penanaman. Pada akhirnya, berkat upaya tak henti-hentinya para peneliti ilmiah, kentang pun berakar dan bertunas di gurun terpencil ini, suatu kesuksesan yang mengejutkan. Pada tahap pertama percobaan dari lahan seluas 20 hektar, mereka berhasil memanen 3.000 kg kentang, dengan hasil rata-rata sekitar 150 kg per hektar. Meski lebih sedikit sekitar 5-6 kali lipat dibandingkan menanam di lahan pertanian biasa, namun hasil tersebut sudah terbukti bahwa cara mereka bisa dilakukan. Dengan hasil percobaan tahap pertama, para ilmuwan Tiongkok mulai memperluas area penanaman di gurun pasir, dengan menambah hampir 4.000 hektar lahan untuk menanam kentang. Mereka tidak hanya mempromosikan perkembangan teknologi, namun juga secara aktif mengajak para petani di desa-desa sekitar untuk mengikuti kegiatan pertanian revolusioner ini, dan menurut statistik, hampir 12.000 petani berpartisipasi dalam proyek ini. Pada tahun 2023, upaya ini mencapai hasil yang luar biasa. Daerah bekas gurun ini menghasilkan lebih dari 17 ton kentang dalam 1 tahun, yang merupakan rekor dunia yang mengagumkan. Hal ini bukan hanya merupakan terobosan besar dalam produksi pertanian, namun juga merupakan model restorasi ekologi dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai perbandingan, menanam kentang di lahan biasa lebih sulit dan hasilnya lebih tinggi. Tapi mengapa Tiongkok menanam kentang di gurun? Faktanya, setelah proyek penanaman kentang mencapai kesuksesan yang luar biasa, para petani setempat mulai menanam lebih banyak jenis tanaman pangan, sehingga semakin memperluas kegiatan pertanian mereka dan membantu menstabilkan pasir hisap di gurun, serta meningkatkan pendapatan perekonomian warga sekitar. Pendapatan tahunan beberapa petani bahkan melebihi 162 juta rupiah. Setelah penggurunan di tanah berpasir moose dikendalikan secara efektif, kentang menjadi tanaman pilihan di wilayah tersebut. Kasus ini juga menginspirasi Tiongkok untuk menggunakan sistem pengelolaan komprehensif di kawasan gurun lainnya, seperti Gurun Kubuki, untuk memperbaiki lingkungan ekologi di kawasan gurun tersebut. Lebih penting lagi, Gurun Moose yang dulunya merupakan lautan pasir yang tak berujung dan lingkungan hidup yang sulit. Namun, melalui tindakan pengelolaan yang komprehensif, termasuk pengalihan banjir dan lahan pertanian, lahan berpasir ini mulai menunjukkan vitalitas baru. Kini, contoh keberhasilan orang Tiongkok dalam menanam kentang di gurun juga telah menarik perhatian beberapa negara gurun. Pada bulan Februari 2023,
Para ahli pertanian dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lain mengunjungi gurun yang dulunya tandus ini, berharap dapat belajar dan memanfaatkan pengalaman sukses di sini. Gurun dan kentang, dua hal yang tampaknya tidak berhubungan, telah menghasilkan kolaborasi yang sukses secara tak terduga di sini. Melalui perencanaan yang cermat dan inovasi teknologi, gurun ini tidak hanya mengatasi kondisinya yang keras, namun juga berhasil membudidayakan kentang dengan hasil tinggi. Keberhasilan proyek ini tidak hanya menantang konsep pertanian tradisional, namun juga memberikan solusi yang layak untuk lingkungan serupa di seluruh dunia. Jadi, menurut Anda masuk akalkah menanam kentang di gurun? Agar tidak ketinggalan proyek-proyek masa depan kami dan pembaruan berita, pastikan Anda klik tombol berlangganan dan nyalakan notifikasi. Kami akan terus memberikan Anda konten yang lebih seru dan menarik.